Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktikum kimia analitik tentang analisa kualitatif senyawa anorganik dengan topik analisa penetapan kation dan anion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum hari ini adalah penetapan kation senyawa anorganik. Setelah sebelumnya kita belajar tentang analisa pendahuluan, kemudian analisa penggolongan dengan metode natrium karbonat. Selanjutnya kita melakukan analisa penetapan kation. Nah, berikut adalah beberapa sampel garam-garam anorganik dengan berbagai macam kation. Kemudian untuk analisa penetapan kita telah menyiapkan larutan sampel yang kita ambil dari larutan stok. Jadi untuk analisa penetapan selalu kita gunakan larutan yang kita ambil dari larutan stok ya, larutan sampel yang kita ambil dari larutan stok. Jadi jangan mengambil dari padatannya, karena kalau dari padatan itu nanti kalau analisa penetapan itu kita buat memastikan lagi ya zatnya itu apa. Nah itu kan bisa berkali-kali analisanya kalau misalkan tidak ketemu. Kalau kalian ngambilnya dari padatan itu nanti padatannya habis kan bingung lagi ya, padatannya habis belum ketemu kationnya nanti akan bingung lagi. Sehingga kalau analisa penetapan penggolongan dan lain sebagainya mengambilnya dari larutan stok. Oke. Kemudian di sini ada berbagai macam kation yang telah kami beri label A, B, C sampai L. Kemudian nah untuk kation A ini adalah Ag, kemudian Pb, kemudian ada Cu, ada Fe3+, Fe2+, kemudian ini ada Ni, dan ini adalah kation-kation lain yang nanti akan saya jelaskan satu persatu untuk analisa penetapannya. Nah, silakan diperhatikan kation apa, menggunakan reagen apa, kemudian perubahan warnanya menunjukkan perubahan warna yang spesifiknya itu seperti apa. Bisa perubahan warna, bisa terbentuknya endapan, kemudian bisa terbentuknya gelembung gas dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai untuk sampel yang A, yaitu analisa penetapan Ag. Nah, untuk analisa penetapan Ag ini kita menggunakan reagen kalium kromat atau K2CrO4. Oke, silakan diperhatikan perubahannya. Sampel awalnya kan berwarna bening ya, karena sampel Ag yang kita miliki dari larutan stok ini tadi larut di dalam air. Kemudian untuk uji penetapan kita ambil kurang lebih 20 tetes dari larutan stok, kemudian kita tambahkan dengan reagen kalium kromat. Kita lihat perubahan yang terjadi selama penambahan reagen. Reagen-reagen yang telah dipersiapkan adalah reagen-reagen yang bersifat spesifik, terutama untuk analisa penetapan. Jadi dia hanya spesifik untuk kation tertentu saja. Nah, dengan penambahan kalium kromat di sini sudah tampak ya, terbentuk endapan merah Ag. Uji positif Ag dengan kalium kromat terbentuk endapan merah. Selanjutnya sampel yang kedua yaitu sampel B, ini adalah Pb ya. Kemudian Pb ini dia kan satu, kalau di analisa penggolongannya kan dia satu golongan dengan Ag karena dia sama-sama mengendap setelah penambahan HCl. Nah, untuk analisa penetapan setelah penggolongan kemudian dia mengendap dengan reagen HCl, kita kan menduganya kalau tidak Ag ya Pb. Nah, untuk membedakan antara Ag dan Pb, kita sama-sama tambahkan ke dalam Ag sampel kita itu kalium kromat. Kalau tadi endapannya merah itu Ag, sekarang kita cek kalau sampelnya kita itu mengandung Pb, apa yang terjadi dengan penambahan kalium kromat. Oke, nah ternyata dia terbentuk endapan berwarna kuning. Pb dengan kalium kromat terbentuk endapan berwarna kuning.
kalau kita bandingkan antara Ag dan Pb, ya Ag yang sebelah ini yang berwarna merah, kemudian yang Pb yang berwarna kuning. Sehingga meskipun pada saat penggolongan itu sama-sama mengendap di HCl, kemudian dugaan awalnya itu Pb atau Ag, pas analisa penetapan itu kita gunakan reagen yang spesifik hanya untuk satu kation saja. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan kalau pas penetapan itu dia dengan penambahan kalium kromat warnanya merah, berarti kation kita adalah Ag+. Kalau dengan kalium kromat itu warnanya kuning, berarti Pb2+. Uji penetapan selanjutnya kita lakukan untuk mengkonfirmasi kation Cu ya. Cu kan awalnya kan padatan berwarna biru, kemudian kalau kita larutkan dia terbentuk larutan berwarna biru seperti ini. Kemudian kita pastikan kalau penggolongan kan Cu ini mengendap setelah penambahan NH4OH6N. Kemudian pada golongan yang mengendap dengan NH4OH6N itu kan ada banyak ya, di situ ada Cu, ada Mg, ada Fe dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengkonfirmasi apa benar berdasarkan hasil uji pendahuluan penggolongan zat saya ini kationnya mengandung Cu. Nah, maka dari itu kita harus melakukan uji penetapan. Uji penetapan Cu ini dilakukan dengan menambahkan reagen kalium heksasianoferat. Kalau dia terkonfirmasi mengandung Cu, maka dia akan terbentuk padatan berwarna coklat. Nah, ini kalium heksasianoferat. Ya, rumusnya K4FeCN6. Biasanya kalian harus menghafalkan juga rumus kimia dari reagennya, karena biasanya di dalam soal itu bisa aja kita menyebutkan nama kimianya, bukan rumus kimianya ya, bukan hanya nama kimianya. Oke, pertama yang warnanya biru ini kita lihat perubahan yang terjadi setelah penambahan kalium heksasianoferat. Kalium heksasianoferat warna mula-mulanya warna kuning ya, dan kita tambahkan ke larutan sampel yang mengandung Cu. Nah, di sini tampak dia yang awalnya tadi reagennya itu warnanya kuning bening ya, kemudian di sini akan terbentuk endapan coklat kekuningan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sampel kita terkonfirmasi positif mengandung kation Cu2+. Selanjutnya, analisa selanjutnya kita punya sampel. Nah, ini sama-sama berwarna kuning. Kalau di dalam analisa penggolongan dia sama-sama mengendap setelah penambahan NH4OH6N. Nah, berarti warna awalnya juga sama-sama warna awalnya yang ini tadi, yang D ini kuning kecoklatan, kemudian yang ini juga sama kuning kecoklatan. Kita cek sampelnya itu apa ya, dengan cara menambahkan reagen KSCN. Kalau berdasarkan uji pendahuluan, kalau sampel yang berwarna kuning itu kan Fe ya. Nah, kita cek apa benar dua-duanya ini mengandung Fe atau mengandung kation yang lain. Kita tambahkan terlebih dahulu KSCN sampel D dulu ya. Sampel D kita tambahkan KSCN. Perubahan yang terjadi, terbentuk larutan berwarna merah darah. Berarti dia terkonfirmasi Fe3+ untuk sampel yang D. Ya, jadi Fe3+, reagen spesifiknya adalah KSCN. Kemudian uji positifnya ditandai dengan terbentuknya larutan kompleks berwarna merah darah. Karena di sini tidak ada endapan ya, tapi berupa larutan. Kalau kompleks itu kebanyakan kan larutan ya. Kemudian kita coba yang sampel E. Sampel E ini warnanya lebih orange ya. Tapi berdasarkan ciri-ciri di uji pendahuluan seharusnya dia juga sama Fe, tapi kita cek dulu dengan KSCN. Wah, dia juga terbentuk endapan merah darah. Nah, berarti terkonfirmasi sama-sama Fe ya. Nah, kemudian kenapa warna larutannya berbeda? Dikarenakan
anion yang terikat dengan kation Fe ini ada berbeda. Mungkin satunya tadi mengikat Cl, satunya mengikat SO4 atau anion yang lain. Nah, karena perbedaan anion yang diikat menyebabkan warna larutan itu berbeda. Selanjutnya kita mempunyai sampel yang warnanya hijau. Nah, warnanya hijau, larutannya di uji pendahuluannya tadi juga berupa padatan yang warna hijau. Masih ingat apa? Ya, kalau warna hijau itu adalah kation yang diduga mengandung Ni2+ ya. Kemudian untuk mengkonfirmasi ini kalau Ni2+ ini di uji penggolongan kan dia mengendap setelah penambahan NH4OH6N. Nah, untuk memastikan apa benar dia ini Ni2+, maka dari itu kita harus menambahkan reagen NaOH untuk uji penetapan Ni2+. Kita lihat perubahan yang terjadi selama penambahan NaOH pada kation pada sampel yang diduga mengandung kation Ni. Di sini nampak terbentuknya endapan berwarna hijau. Ya, jadi uji positif Ni menggunakan reagen NaOH, dia akan terbentuk endapan berwarna hijau. Selanjutnya kita juga punya sampel ini yang mengandung Al. Nah, Al ini dia saat penggolongan dia akan terbentuk koloid ya, larutan koloid karena dia endapannya tidak terlalu tampak kalau dia penggolongan menggunakan NH4OH. Biasanya dia hanya menunjukkan koloid seperti ada kabut asap di dalam larutan. Kemudian hal ini juga sama kalau kita punya sampel Mg. Nah, antara Al sama Mg ini kan sampel awalnya berupa padatan yang berwarna putih. Kemudian sama-sama membentuk koloid setelah penambahan NH4OH6N pada saat penggolongan. Kemudian untuk memastikan dia Al atau Mg, kita dapat mengujinya dengan menambahkan NaOH terlebih dahulu. Dengan menambahkan NaOH kita lihat perubahan yang terjadi. Nah di sini ya kelihatan kalau penambahan NaOH pada sampel yang mengandung Al, dia itu akan terbentuk koloid atau asap yang ada di dalam larutan seperti ini. Nah, ciri-ciri ini sama halnya dengan kalau kita mempunyai sampel Mg. Mg itu juga seperti ini. Nah, untuk membedakan Al sama Mg, kita tambahkan reagen alizarin S. Ya, alizarin yang warnanya itu warna awalnya berwarna merah kecoklatan kita masukkan ke dalam sampel kita untuk memastikan benar enggak sampelnya ini mengandung Al. Ini ya warna awalnya. Di sini terlihat kalau sampel Al sama pas kita kasih NaOH sama alizarin itu warnanya ungu. Kemudian perlakuan selanjutnya adalah dengan menambahkan asam asetat. Ditandai uji positif ditandai dengan hilangnya warna ungu menjadi merah semuanya. Nah, di sini warna ungunya tadi yang pada bagian bawah ungu ya, sama pada bagian dindingnya tadi kan ada ungu-ungunya, sekarang sudah berwarna merah semua setelah ditambahkan dengan asam asetat. Nah, untuk itu sampel yang kita miliki ini positif mengandung kation Al3+. Tadi apa? Uji penetapan Al yaitu dengan penambahan NaOH, kemudian ditambahkan alizarin S sampai terbentuk warna ungu. Selanjutnya dilakukan penambahan asam asetat hingga warna ungunya hilang menjadi merah. Sampel yang mengandung kation Mg. Nah, untuk uji penetapan kation Mg ini dapat dilakukan dengan penambahan
NaOH suasana dibasakan terlebih dahulu ya agar suasananya basah, kemudian ditambahkan dengan titan kuning. Nah sekarang kita cek bagaimana hasil uji penetapan Mg dengan reagen NaOH dan titan kuning. Oke, kita tambahkan NaOH-nya 6N ya, yang cukup besar konsentrasinya. Kemudian seperti ini akan terbentuk koloid ya, atau endapan yang berasap di dalam larutan seperti ini nih, hampir sama dengan penggolongan. Kalau penggolongan kan juga pakai NH4OH, sama-sama suasana basah ya, sama dengan Al tadi, cuma bedanya kalau Al tadi diuji pakai alizarin, kemudian kalau Mg diujinya pakai titan kuning. Kemudian ini setelah penambahan NaOH 6N ditambahkan larutan titan kuning. Oke, terbentuk larutan yang berwarna jingga. Nah, kemudian ini kita panaskan sebentar. Kita panaskan larutannya. Hingga terbentuk warna merah lembayung. Ya, kita panaskan sambil digoyang-goyang agar pemanasannya tidak terjadi di satu titik saja. Kalau sudah dipanaskan hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasil uji penetapan untuk positif Mg. Ini perbedaannya kalau kita sama-sama memberikan perlakuan antara Mg dan Al dengan reagen titan kuning. Jadi kalau Al dia tidak bereaksi ya, tidak menunjukkan reaksi terbentuknya warna merah lembayung dengan titan kuning, sedangkan Mg menunjukkan uji positif terbentuknya larutan berwarna merah lembayung setelah penambahan reagen titan kuning. Selanjutnya ini adalah sampel yang mengandung kation Ba2+. Untuk uji penetapan Ba ini dapat kita gunakan reagen kalium kromat. Nah, masih ingat kalium kromat ini untuk uji penetapan apa saja? Jadi kalium kromat ini dapat juga digunakan untuk uji penetapan Ag dan Pb ya tadi. Kalau Ag itu dia akan membentuk endapan warna merah, kemudian kalau Pb endapan warna kuning. Nah, kita lihat kalau dengan menggunakan dengan kation Ba ini kalium kromat akan membentuk reaksi spesifik menunjukkan perubahan seperti apa. Terbentuk endapan berwarna kuning saat kation Ba direaksikan dengan reagen kalium kromat. Nah, ini kasusnya kan sama dengan terbentuknya endapan kuning pada Pb2+. Namun yang membedakan antara Pb dan 2+ dan Ba2+ terletak pada analisa penggolongan. Kalau Pb itu kan dia pada saat penggolongan dia akan mengendap setelah penambahan HCl, tapi kalau Ba dia mengendap setelah penambahan asam oksalat. Jadi diperhatikan benar-benar jangan sampai melewatkan setiap uji baik pendahuluan, penggolongan maupun penetapan. Kemudian ini kita bandingkan hasilnya endapannya. Pada tangan sebelah kiri saya ini adalah Ba, kemudian yang sebelah kanan ini Pb. Warna kuningnya juga berbeda. Ya, kalau Ba warna kuningnya itu cenderung lebih pudar, kalau Pb ini warna kuningnya lebih pekat. Setelah penambahan sama-sama ditambahkan dengan reagen kalium kromat dan sama-sama membentuk endapan kuning. Namun warna kuningnya yang Ba lebih pudar, sedangkan yang Pb ini warnanya lebih pekat. Penetapan selanjutnya adalah ini kation atau sampel yang mengandung kation K+. Nah, K+ ini kalau di uji penggolongan kan dia tidak mengendap setelah ditambahkan dengan natrium karbonat jenuh, sehingga pada kolom penggolongan saat penambahan natrium karbonat jenuh ada
tiga kation yang tidak mengendap, yaitu K+, NH4+, dan Na+. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mempraktekkan atau melihat perubahan apa yang terjadi apabila kation K+ kita tambahkan dengan pereaksi spesifiknya. Nah, pereaksi spesifik untuk K+ ini adalah asam perklorat atau HClO4 ya. Kita lihat perubahan yang terjadi saat penambahan asam perklorat. Yang awalnya tadi bening, kemudian sekarang dia jadi keruh ya, ada endapan putih keruh. Kemudian untuk memastikan dia beneran K+ atau tidak, maka endapan dan larutannya kita pisahkan dengan cara dekantasi. Nah, dekantasi itu caranya adalah memipet ini ya, memisahkan larutan sama endapan dengan cara dipipet. Larutannya ini dipipet, ditaruh di tempat yang lain, sehingga nanti yang tersisa adalah endapannya saja. Oke, setelah dilakukan pemisahan secara dekantasi, ini kan tinggal endapannya saja. Nah, endapan ini kita larutkan dengan menggunakan metanol. Kita lihat perubahan yang terjadi seperti apa. Uji positif untuk kation K+ ini ditandai dengan tidak larutnya endapan putih di dalam metanol. Nah, di sini dia tidak larut kan, berarti dia terkonfirmasi positif mengandung kation K+. Setelah kita melakukan uji penetapan kation, selanjutnya kita akan melakukan uji penetapan anion. Nah, di sini ada beberapa sampel yang mengandung berbagai macam anion. Di sini ada sampel yang mengandung anion sulfat, kemudian anion Cl, kemudian di sini ada sampel yang mengandung anion nitrat, karbonat, asetat, dan oksalat. Nah, dari beberapa anion ini nanti kita uji satu-satu dengan reagen yang spesifik, kemudian kita lihat perubahan apa yang terjadi setelah penambahan reagen yang sifatnya spesifik. Oke, untuk yang pertama ini kita memiliki sampel yang mengandung anion sulfat. Ya, kita uji dengan menggunakan BaCl2. Uji positifnya apabila mengandung anion sulfat, maka akan terbentuk endapan putih BaSO4. Nah, kita lihat apa benar terjadi terbentuk endapan putih. Ya, terbentuk endapan putih. Oke. Ada endapan putihnya di sini. Belum mengendap sepenuhnya ya, masih ada di larutannya, tapi di sini langsung terbentuk endapan putih yang sangat banyak. Itu adalah ciri utama kalau anion sulfat ditambahkan dengan reagen yang mengandung Ba2+. Tambahan sedikit Ba itu dia sangat sensitif untuk terbentuk endapan berwarna putih. Oke, selanjutnya anion yang kedua ini adalah anion yang mengandung Cl. Nah, uji anion yang mengandung Cl ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengamati dari uji nyalanya, yaitu uji nyala menggunakan kawat Cu. Uji nyala menggunakan kawat Cu, kemudian kita celupkan kawat Cu-nya, kita celupkan ke dalam larutan sampel, kemudian kita bakar. Kalau dia warnanya hijau, maka dia positif mengandung Cl. Kemudian yang kedua adalah uji penetapan menggunakan
reagen ini agenitrat. Agenitrat harapannya nanti dia akan terbentuk endapan putih AgCl. Kita tahu kalau KSP AgCl itu kan dia sangat kecil, sehingga dengan sedikit penambahan Ag ke dalam anion Cl maka dia akan sensitif untuk terbentuk endapan berwarna putih. Kemudian ini anion yang mengandung Cl, kita tambahkan reagen AgNO3. Terbentuk seperti ini ya, berupa gumpalan pada bagian bawah endapan. Kalau kita punya AgNO3 itu kan kalau direaksikan sama Cl kan bentuk AgCl. Kita tahu kalau KSP AgCl itu kan kecil, sehingga saat dia Ag bertemu dengan Cl dia langsung sensitif dengan terbentuknya endapan dengan cepat. Kemudian langkah selanjutnya untuk memastikan dia Cl itu dapat juga dilakukan dengan menambahkan amonium karbonat pada filtrat yang berada di atas endapan ini. Jadi kita pisahkan dulu filtrat sama endapan, kemudian kita tambahkan amonium karbonat. Oke, di sini terlihat kan ini tadi kan endapan ya yang terbawah, terus kemudian kita lihat filtratnya itu setelah penambahan amonium karbonat dia kan lebih jernih daripada yang sebelumnya. Lebih jernih daripada yang sebelumnya. Nah, sehingga dia terkonfirmasi positif Cl. Kemudian penambahan amonium karbonat ini juga sebenarnya memiliki dua hasil yang tidak terlalu spesifik, karena kalau kation kita ya pasangannya dari Cl itu kation yang mudah mengendap dengan karbonat, itu dia akan filtratnya itu dia tidak akan terbentuk filtrat yang bening. Kita bandingkan kalau yang ini tadi kalsium klorida, kemudian yang ini tadi sampelnya adalah natrium klorida. Jadi kalau sampel Na ketemu karbonat kan dia akan bentuk larutan bening. Kalau yang ini Ca, pas penambahan natrium karbonat dia tidak akan terbentuk larutan yang berwarna bening, malah dia akan semakin keruh. Nah, sebenarnya untuk uji Cl ini dapat juga cuma dilakukan dengan penambahan agenitrat saja, karena kalau dengan agenitrat endapan yang terbentuk itu spesifik karena berupa nih seperti ini ya, gumpalan endapannya yang terbentuk itu berupa seperti gumpalan, baik itu dia anionnya itu apa saja dia akan terbentuk seperti gumpalan, langsung banyak endapannya ya. Oke. Kemudian anion yang mengandung nitrat, kemudian kita tambahkan asam sulfat encer, selanjutnya kita tambahkan FeSO4, berbentuk seperti ini. Kemudian kita tambahkan H2SO4 pekat lewat dinding tabung. Uji anion nitrat. Nah, uji anion nitrat ini harus dilakukan di lemari asam. Karena apa? Karena reagennya kita gunakan H2SO4 pekat. Nah, H2SO4 pekat kan letaknya di lemari asam, sehingga kita ujinya di lemari asam. Kemudian kalau kita menggunakan reagen H2SO4 pekat, kan dia pekat ya, untuk menghindari terjadinya percikan, maka meneteskan reagennya harus melewati dinding tabung. Oke, sekarang kita lakukan untuk uji penetapan nitrat. Nah, uji positifnya ditandai dengan terbentuknya cincin coklat pada larutan ya, setelah penambahan H2SO4. Ini adalah cincin coklat yang terbentuk pada larutan, menunjukkan adanya ion nitrat.
Selanjutnya uji penetapan untuk anion karbonat. Nah, untuk anion karbonat ini uji penetapan harus ditambahkan dengan larutan asam atau reagen yang sifatnya asam, bisa HNO3, bisa H2SO4, bisa HCl. Kemudian uji positif ditandai dengan terbentuknya gelembung-gelembung gas. Nah, karena terbentuk gelembung-gelembung gas ini karena gelembung-gelembung gas yang terbentuk itu cepat hilang, maka dari itu saat penambahan asam itu sambil diamati, tidak boleh ditinggal ngobrol ya. Dengan H2SO4 pekat, jadi di lemari asam nah banyak kan gelembungnya yang terbentuk tadi, kemudian gelembungnya kan cepat hilang. Coba kita cek lagi. Nah, sudah hilang kan gelembungnya. Maka dari itu sambil mengamati, sambil menambahkan harus diamati. Nah, kalau terbentuk gelembung gas yang sangat banyak menunjukkan adanya anion karbonat. Untuk uji penetapan anion asetat, nah anion asetat ini spesifik dengan baunya. Biasanya tidak perlu uji penetapan kalau pas dibuka uji pendahuluan, dari uji pendahuluan aja sudah tercium bau asetat. Nah, itu biasanya sudah indikasi positif anion asetat. Kemudian untuk uji anion asetat ini bisa kita panaskan larutan sampel yang kita buat baru ya, jadi tidak bisa mengambil dari larutan stok, jadi harus ambil dari padatan, kemudian kita larutkan, kemudian kita panaskan dan kita kibas-kibaskan. Nah, kalau baunya semakin menyengat berarti dia positif mengandung asetat. Kemudian ini uji penetapan untuk anion oksalat. Nah, anion oksalat ini reagennya sama dengan Cl, yaitu dengan menambahkan Ag nitrat, reagen Ag nitrat. Kita lihat perubahan yang terjadi, terbentuk endapan putih ya, tapi bisa dilihat kalau tadi sama ion Cl ya, AgCl itu endapannya spesifik berupa gumpalan, kalau oksalat itu dia berupa serbuk powder yang mengendap pada bagian bawah larutan. Nah, ini perbedaan endapan yang dihasilkan antara dua anion yang berbeda. Pada tangan kiri saya ini adalah anion Cl setelah ditambahkan Ag nitrat, terbentuk endapan AgCl berupa gumpalan endapannya. Kemudian sebelah kanan saya ini adalah anion oksalat setelah penambahan Ag nitrat. Nah, dua-duanya sama-sama bentuk endapan putih, tapi endapan putih yang dihasilkan ini bentuknya juga spesifik. Kalau oksalat sama Ag membentuk Ag oksalat warnanya putih tapi berupa powder ya, powder yang mengendap di bagian bawah tabung reaksi. Sedangkan kalau AgCl ini berupa seperti gumpalan endapannya. Jadi endapannya spesifik